taruh dulu Kak. Taruh dulu, minumnya itu lagi. Taruh dulu ya. Taruh di gelas ya. Pak Ahwan, Mama Bila, saya datang lagi ke sini sesuai dengan kesepakatan ya. Kemarin kan saya bilang mau ke sini lagi. Saya akan memberitahu, mempraktekkan cara kompres hangat pakai jahe buat ngurangin sakit yang asam urat yang saat ini lagi kambuh ya Pak Ahwan ya. Masih nenyut, masih sakit sampai hari-hari. Malam bisa tidur? Malam alhamdulillah bisa. Masih, tapi masih ya. masih nyut-nyutan. Oh ya. Ya, jadi hari ini saya sebelum praktek cara kompres hangat jahe, saya akan kasih info terkait apa sih asam urat, gejalanya apa, bagian tubuh mana sih yang diserang ya, yang kena asam urat. Kurang lebih mungkin 30 sampai 45 menit ya. Nggak apa-apa ya, bersedia ya. Oke, kita pakai, kelihatan belum semua? Kelihatan ya. Nah, saya jelasin mulai apa sih asam urat ya. Abang Nopal juga serius ngikutin ya, biar tahu ya apa penyakit Bapak ya. Bapak kan lagi sakit nih ya, itunya jempolnya itu sakitnya apa ya. Itu namanya penyakit asam urat ya. Apa sih penyakit asam urat? Tuh. Nah, jadi penyakit asam urat itu jadi asam uratnya itu sendiri adalah hasil metabolisme purin yang berasal dari makanan yang kita makan. Metabolisme itu jadi hasil pengolahan makanan yang udah kita makan. Seperti di kandungan makanan atau lauk kan ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada juga zat purinnya. Nah, zat purin yang ada pada makanan kan kita makan tuh ya, dia diolah oleh tubuh, jadilah asam urat ya. Kalau asam uratnya berlebihan di dalam tubuh itu, dia akan menyerang sendi, akan jadi radang pada sendi ya. Makanya disebut akhirnya penyakit asam dan urat. Jadi penyakit asam urat itu kelebihan asam urat dari zat purin yang dari makanan. Jadi makanan yang kita makan itu zat purinnya kebanyakan, jadi akhirnya numpuk asam uratnya, menyerang sendi ya. Jadi radang tuh Pak sendinya, radang sendinya, jadi akhirnya itu yang menyebabkan sakit. Kalau keluhan lain selain nyeri, biasanya ada bengkak sendinya, terus kaku ya, terasa kaku ya, sakit, kaku. Karena kalau udah meradang, jadi kan aliran darahnya tersumbat tuh, karena dia si asam uratnya numpuk di sendi. Karena saking banyak numpul di sendi, jadi akhirnya nimbulin sakit. Karena kalau udah numpuk si aliran darahnya juga kesumbat, iya kan? Jadi kan makan saraf yang ada di situ akhirnya jadi nyeri, biasanya bengkak, merah gitu Pak. Ini lagi nggak bengkak, nggak merah ya, cuma sakit ya. Sakit doang. Dua-duanya jempol ya. Ya, pada jempol dua-duanya. Nah, berapa sih normalnya asam urat? Ya, kalau normalnya perempuan tubuh itu normal, tidak menimbulkan gejala biasanya. Tapi kalau udah lebih dari 6 buat yang perempuan itu biasanya sih ada keluhan. Laki-laki ya biasanya sih emang harus diperiksa asam uratnya ya. Kemarin kan Bapak udah diperiksa ya 2 minggu lalu di klinik, hasilnya 8,5. Nah, ya lumayan tinggi. Ada juga sih tergantung dari
tiap orang berbeda. Ada juga yang 8,5 nggak ada keluhan. Di atas itu masih ada lagi. Masih ada Pak, ada yang sampai 10, 11 ada gitu. Nah itu keluhannya yang berbeda biasanya. Ada juga yang kuat 8,5 belum muncul, tapi ada juga yang sudah, yang udah sih kalau lebih dari 7 udah pasti ada keluhan sakit ya, asam itunya, sendinya. Nah, tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejalanya awalnya apa Pak Ahwan? Ada nggak di sini tanda gejalanya? Nah, Kesemutan. ya, awalnya ada kesemutan. Iya, Memang kesemutan ya. Ya, tuh, awalnya ya kesemutan. Awal-awal dianggap mah kesemutan biasa ya. Semutan, terus terasa linu. Terus biasanya nyerinya Di malam. lebih malam ya. Dia soalnya datangnya tiba-tiba malam hari, jadi cocok ya Pak tanda dan gejalanya di sini ya, sesuai ya. Pada malam hari dia biasanya sakitnya munculnya dadakan gitu muncul ya. Dan itu untuk mastiinnya ya emang diperiksa. Diperiksa asam uratnya ya, kalau tinggi ya memang berarti emang sakit asam urat. Terus jadi juga ya bengkak salah satunya gejalanya yang Bapak rasain hari ini emang nyeri aja, bengkak enggak, kemerahan juga sih emang nggak terlihat ya, cuma nyeri ya. Bagian tubuh mana sih yang kena? Ya, bagian tubuh mana? Itu di sendi-sendi lutut, jari-jari kaki, pergelangan tangan, ibu jari ya. Cuma jari-jari yang lain juga bisa kena sih, cuman biasanya yang ibu jari Yang sering sering ya. terserang. Sendi bahu ya. Itu yang bagian tubuh yang terkena, yang sering terkena yang sendinya. Terus akibatnya apa sih kalau asam urat tidak ditangani? Ya akibatnya ya situ Bapak nggak bisa aktivitas ya, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit sendinya. Ngerasain sakit doang. Iya ya. Jadi karena tadi ada numpuk-numpuk di sini berupa jadi bentuk kristal itu, dia lama-lama nonjol juga Pak, nanti akan ada tonjolan tuh di sendinya akan nimbul ya, kayak yang digambar ini tuh, sendinya jadi nonjol ya. Ini juga lama-kelamaan akan merusak tulang. Pas itu ya. Ya tulangnya jadinya karena memang ada yang ya diikut-ikutan meradang juga jadinya ya. Jadi lama kelamaan dia akan tambah kalau nggak diobatin ya. Tapi makanya mulai dari sekarang harus menghindari makanan yang banyak urin. Nanti saya jelasin juga di sini apa yang makanan-makanan apa aja yang bisa menyebabkan asam urat. Terus pencegahannya nih, pencegahan asam urat ya. Asam urat kan bisa dicegah sebetulnya ya kalau kita memang makan makanan yang tidak mengandung tinggi purin ya, tinggi purin. Jadi asam uratnya jadi tidak akan naik kalau memang kita konsumsi makanan yang rendah purin ya. Terus apalagi banyak minum air putih Pak. Air hangat nggak? Boleh, air hangat putih boleh, yang biasa boleh, yang penting dia air putih. Memang air putih, kalau kita banyak air putih berarti kan kita pasti akan banyak kencing. Jadi asam urat yang banyak di dalam tubuh bisa keluar. Iya gitu ya. Jadinya olahraga juga. Jadi karena olahraga itu kan keringat kita keluar tuh. Jadi dengan berkeringat asam urat juga biasanya sih ikut keluar juga ya. Jadi terusnya konsumsi makanan yang kaya akan potasium, pisang, kentang, jambu air ya, itu yang memang rendah purinnya gitu ya. Jadi lebih bagus karena kaya akan potasiumnya. Ini makanan yang memang
harus diperhatikan buat yang penderita asam urat ya. Ini golongan 1 ini berarti makanan yang tinggi purinnya, tinggi kandungan purin asam uratnya, dan harus dihindari bagi penderita yang asam urat. Apa aja? Jeroan, usus, ampela, ati, apalah yang daleman-daleman ya, yang jeroan di dalam, mau di daging, mau di ayam, jeroannya jangan ya. Terusnya ikan lautnya seperti udang, tongkol tuh nggak boleh, sarden, tenggiri, kepiting, cumi itu dihindari ya Pak ya. Ini pokoknya makanan yang tinggi zat purinnya harus dihindari, nggak boleh dimakan. Emping udah karuhan, melinjonya, daunnya ya jangan dikonsumsi lagi. Kangkung itu Kangkung juga termasuk ya. Dia kangkung termasuk yang zat purinnya tinggi. Abon, dendeng nggak boleh ya, sama minuman mah alkohol, tape ya, nanas, duren itu buah-buahan, nanas sama duren yang memang jangan dimakan, itu kandungan purinnya banyak, jadi harus dihindari ya Pak ya. Ini golongan yang kedua yang purinnya rendah ya, sedang. Ini yang kandungan purinnya sedang, ini boleh dikonsumsi tapi jangan terlalu sering. Jadi artinya harus dikurangi nih makan makanan ininya ya, dikurangin. Jadi daging sapi dikurangin, sebulan sekali masih boleh. Ikan tapi selain golongan 1 masih boleh ya. Sayuran yang tadi kol, kangkung, bayam itu udah nggak boleh, lebih ke disebut sayuran hijau sih ya, yang hijau-hijau biasanya memang banyak purinnya. Daun pepaya, asparagus, jamur. Nah ini adalah golongan 3 yang rendah purinnya yang memang bisa dikonsumsi, ya maksudnya sering-sering konsumsi. Yang rendah purin ini mah nggak apa-apa ya. Buah-buahannya ada semangka, pisang, wortel, jadi sayur sop aman lah ya. Wortel sama kentang, telur boleh, keju masih boleh ya. Jeruk boleh tuh. Jeruk boleh Pak? Boleh, kalau jeruk boleh ya, tidak terlalu, yang itu yang tergolong itu buah-buahan itu nanas sama duren. Nah, ini cara merawat keluarga dengan asam urat ya, gimana caranya? Nah, karena bapaknya lagi nyeri, sakit asam uratnya, jadi kita kasih cara ngurangin nyerinya pakai rebusan air jahe. Jadi kalau kali ini saya akan kasih tahu cara kompres jahenya diparut ya, jadi biar si jahenya meresap ke dalam sendi ya. Terus kurangin aktivitasnya Pak, istirahat yang cukup ya, sama tidak menjat, jangan dipijet yang sakitnya, karena kan ini mah bukan yang keseleo, bukan salah urat, bukan patah